bagikan? Sudah? Sudah, Bu. Jadi sebelum itu maksud dari tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari rangkaian arus arah dan juga kalian dapat membedakan pengertian apa sih itu rangkaian seri dan juga paralel. Jadi di sini tadi kan sudah semuanya paham mengenai arus arah dan juga perbedaan rangkaian seri dan juga paralel. Jadi di sini LKPD-nya bisa dibuka untuk halaman kedua, yaitu di sini ada alat dan bahan yang harus kalian bawa. Ada yang bawa semua kan alat dan bahannya? Untuk kelompoknya satu orang perwakilan untuk mengambil alat dan bahannya, tolong. Jadi di sini ada alat dan bahannya itu yang pertama ada bola lampu, baterai, saklar, titik lampu, kabel, gunting atau cutter, styrofoam dan juga solatif. Ada yang tidak membawa atau sudah lengkap semuanya? Lengkap, Bu. Oke. Selanjutnya ada kalian perhatiin ada prosedur kerja. Jadi di sini untuk Ibu kasih contoh dulu untuk rangkaian paralel. Paralel siapa? Nih. Jadi di sini kan untuk prosedur kerjanya itu ada pertama siapkan alat dan bahan yang udah kalian bawa. Selanjutnya potong kabel menjadi 6. Jadi semua alat semua prosedur kerja atau tata cara pekerjaannya sudah ada semua di lembar prosedur kerja. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Akan tetapi kemungkinan besar ini sudah sama terapkan mengerti kalian. Jadi buka lembar selanjutnya mengenai prosedur kerja yang selanjutnya. Jadi di sini untuk prosedur kerja untuk paralelnya masing-masing kelompok punya sesuai dengan kelompoknya. Kalau seri-seri biar LKPD-nya paralel. Jadi lanjut ya, untuk prosedur pekerjaannya itu yang pertama nanti kalian lakukan percobaannya itu ada menggunakan satu baterai dan juga 2 baterai. Jadi yang harus kalian lakukan yang pertama menggunakan satu baterai. Setelah kalian melakukan praktikum itu, kalian harus mengisi tabel analisis yang ada yang tertera di lembar selanjutnya yang paling bawah. Sudah? Bisa coba ditengok dulu lembar analisisnya. Jadi nanti kalian setelah melakukan percobaan dengan satu baterai itu kalian harus mengamati terlebih dahulu bagaimana nyala lampunya, apakah dia terang, redup ataupun mati. Jadi nanti kalau misalkan menggunakan satu baterai, misalkan nanti nyala lampunya redup, kalian tinggal checklist di tabel yang redup. Sedangkan menggunakan 2 baterai itu bagaimana? Redup kah atau terang atau terangnya? Bisa dipahami? Untuk baterai juga sama ya, menggunakan satu baterai dan juga 2 baterai. Tetapi untuk langkah pertamanya harus menggunakan satu baterai terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita mulai praktikum kita pada pagi hari ini.
rangkai. Yang kedua, yang selanjutnya mengisi. Itu nanti ada kesimpulannya. Dan untuk kesimpulan itu kesimpulan dari rangkaian pertama sampai akhir ataupun bisa perbedaannya. Penting nggak? Yang pertama, lampunya menggunakan berapa baterai? Lampunya? Iya. Itu udah digabung? Udah digabung berarti yang tua aja. Nanti baru pisahkan. Oke ya. Pisau mana? Ya, ini jempol. Kalian kan belum disatukan kan? Berarti masih kan? Masih kok. Jangan dulu digabung. Coba dulu satu banding. Rangkai dulu baru nanti letakkan di sini. Rangkai dulu. Gunting tadi lagi diambil. Kan alat bahan tidak lengkap. Ketinggalan namanya tidak dibawa. Kesempal parah ini. Udah lah. Pelan ya, pelan. Baru langsung lepas. Pertama kan satu.
Namanya pun gileng. Udah nyala lampu kan? Ya. Kelompok Kamala udah nyala lampu? Sudah. Yang Seri? Udah. Seri ditangkitin? Udah semuanya? Jadinya kalian dari Seri dulu apa Kamala? Seri dulu. Jadi apa ya? Ayo yang dari Seri dulu siapa yang mau presentasi? Tangan dulu. Yang kayak Seri. Oke, jadi ini kelompok 3 mau maju untuk presentasiin hasil karya mereka. Ayo semuanya. Ayo semuanya perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembahasannya tentang rangkaian seri yang akan dijelaskan oleh Ristika. Dari baterai ini kan ada sini yang namanya stop kontak ya kan? Saklar ini yang bila dihidupkan itu arus listrik itu pun berjalan pertama ke sini. Nah itu lampu pertama. Nah terus yang kedua itu lampu kedua dan lagi. Nah jadi sukses ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi mau kalian simpulin dari rangkaian yang udah kalian. Jadi rangkaian seri ini apabila kabelnya diputus satu di sini, otomatis semuanya di sini mati karena mereka satu arus, satu arah arusnya. Sama jadi kalau diputus ini, otomatis lampu dua ini mati. Ada lagi? Kesimpulannya, ini pakai dua baterai, gimana lampunya? Kalau kita menggunakan satu baterai untuk dua lampu, itu lampunya itu redup. Sedangkan kalau kita menggunakan dua baterai untuk dua lampu, itu enggak redup dan juga nggak terang kali. Jadi sama-sama dia. Enggak kalah redup, juga terang kali. Ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kamala ya. Yan. Ya, bukan nama kelompok yang lainnya bersihkan. Hendra nggak nangis lagi. Apa, Pak?
dijelaskan oleh Pak Samuel. Dengarkan dulu yang di depan. Dengarkan dulu yang di depan. Masing-masing ada kenalan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktek yang kami buat tadi. Kami menggunakan rangkaian paralel. Nah, ketika dua baterai yang disatukan, ketika kita hidupkan, maka lampu yang diberikan itu lampunya terang. Ya, kalau misalnya kita diam, lampunya itu redup. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan. Jalan arus di mana, Bang? Apa? Jalan arus. Jadi di sini kita melakukan dua percobaan. Yang pertama itu menggunakan baterai, yang dimana lampunya itu lebih redup dibandingkan menggunakan dua baterai. Kalau kita menggunakan dua baterai itu lampunya itu lebih terang. Nah, jadi kenapa demikian? Ada perbedaan karena arus yang dihasilkan itu berbeda. Lalu kenapa baterai yang satu itu lebih redup karena arusnya itu lebih sedikit dibandingkan dua baterai. Jalan arusnya di mana? Wilayah media, kayak ngomong udah ada di mana tentang jalan arus. Ini kan dia, misalnya kita putus salah satu kabelnya, itu akan tetap hidup. Kenapa? Tahu? Lampu deh. Kalau misalnya lampunya dicopot satu, dia tetap hidup karena dia harusnya tetap ngalir. Ya kan? Kalau misalnya dia dipasang dua itu tetap hidup karena arus yang dialirkan itu sudah ada jalurnya masing-masing. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah jika menggunakan dua baterai, cahaya lampu yang dihasilkan akan lebih terang. Sedangkan menggunakan baterai terlihat lebih redup yang disebabkan oleh adanya pengaliran arus yang dihasilkan oleh arusnya sendiri dari baterai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju, seri dulu atau paralel? Paralel dulu, boleh? Udah maju semua, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Perjalanan rangkaian paralel ini kan mengandung arusnya mulai dari baterai. Dari baterai ini mengalir ke saklar. Setelah dari saklar mengalir ke lampu pertama dan juga lampu kedua. Hidup dua-duanya. Apabila lampunya dilepas satu, maka yang satunya akan tetap hidup. Karena akan tetap ada rangkaian mengalir. Harus
Ada dicoba? Apabila menggunakan satu baterai, lampunya itu lebih redup daripada yang menggunakan dua baterai. Karena apabila satu baterai kekurangan arusnya, jika lalu dua baterai lebih terang. Karena arusnya lebih banyak. Paham ya untuk pemakaian Jadi kesimpulannya adalah lampu yang menggunakan satu baterai itu nyala lampunya itu redup karena arus yang mengalir lebih sedikit. Sedangkan menggunakan dua baterai itu nyala lampunya itu lebih terang karena memiliki arus yang mengalir lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku belajar di malam. Oke, kelompok terakhir. Untuk rangka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sering menjelaskan tentang praktek tengah mengapa. Dari yang telah kami praktekkan, kami coba di meja kami melakukan percobaan dengan menggunakan baterai 2 dan lampu 2. Dari saklar mengalir ke dari baterai mengalir ke lampu dan dari lampu mengalir ke saklar. Nah, jadi muatan alur listrik itu datangnya dari baterai yang positif menuju baterai yang negatif. Adapun stop kontak ini hanya perantara lampu ini, enggak adapun ini bisa juga hidup. Di sini memakai dua baterai dan hasilnya terang. Apabila lampunya dicabut, apabila lampunya dicabut maka tidak dapat hidup. Setelah lampu dicabut satu maka tidak dapat hidup. Lampu tidak dapat hidup. Dan apabila menggunakan satu baterai, lampu yang dihasilkan itu lebih redup
sebenarnya masih sampai lagi tetap mati. Itu kenapa harus ada alasannya? Karena memiliki serangkaian arus yang kesimpulannya ialah pada percobaan pertama arus datang terlambat karena menggunakan kabel yang lebih besar dan tidak sesuai dengan baterai yang digunakan. Jadi orang yang melakukan dua percobaan itu pertama menggunakan kabel yang lebih besar, lampu tidak menyala karena terlalu besar kabelnya tadi, arusnya tadi, jadi tidak cukup ruang untuk masuk ke lampu. Ditambah menggunakan lampu. Dan orang ini melakukan percobaan dengan kabel yang lebih kecil. Ini lampunya Belum nyala. Ada pakai kabel yang mana? Pertama kami melakukan kabel seperti ini. Dan terdapat hambatan pada lampu dan lampu tidak menyala. Dan yang kedua kami coba kabel seperti ini dan menaruh kabelnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya, beri aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, yang harus kalian pahami mengenai arus arah ini tadi sudah dijelasin juga sama kawan-kawannya. Apa itu pengertian arus arah, yaitu aliran arus yang mengalir secara konstan atau hanya satu. Dan pada arus arah itu ada plus minusnya, yaitu positif negatif itu. Dan selanjutnya untuk rangkaian arus arah ini ada dua yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian praktikin juga. Itu tentang arus rangkaian seri dan juga paralel. Jadi kesimpulannya harus yang dapat kita ambil yaitu pada rangkaian seri itu rangkaiannya itu tidak serumit rangkaian paralel. Kenapa? Kalau misalkan pada rangkaian paralel itu ada titik percabangan antara lampu satu dan lampu yang dua. Sedangkan untuk rangkaian seri sendiri itu rangkaiannya hanya satu jalan saja. Misalkan kalian yang mau buat rangkaiannya melingkar, hanya melingkar saja. Jadi arus tersebut hanya di situ saja, dari baterai ke lampu. Jadi cuma muter-muter ke rangkaian itu saja. Beda dengan rangkaian yang paralel tadi. Seperti yang sudah dijelasin pada rangkaian paralel, misalkan kita menggunakan dua lampu, itu jika satu lampu copot atau kabel yang diputus, maka satu lampu lagi tadi tidak mati dikarenakan adanya percabangan yang pada rangkaian paralel tersebut. Ngerti ya? Jadi misalkan nih cabang yang lampu satu diputus, lampu yang kedua tetap ada. Kenapa? Karena tetap ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi mau dia dipotong pun yang lampu satu itu tidak mempengaruhi jalannya arus pada lampu yang kedua. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Mengerti semua ya? Oke. Berhubung praktikum kita berjalan dengan lancar, kita tutup dengan alhamdulillah. Dan kepada ketua kelas bisa dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Doa dimulai. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya materi yang akan datang bisa dipelajari di rumah ya. Jadi materi selanjutnya untuk minggu depan kita mempelajari tentang medan magnet. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian harus paham apa pengertian medan magnet, apa saja yang ada di medan magnet, apa saja juga alat dan bahan yang ada pada medan magnet. Paham ya? Berarti untuk pertemuan selanjutnya kalau ibu tanya tentang medan magnet harus mengerti semua ya. Bisa? Kan? Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya, beri aplaus untuk diri kita sendiri.